Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang paling besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Fasalli li rabbika wanhar. Cara mensyukuri nikmat yang pertama, fasalli, salat. Siapa yang tak salat, gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana jasadnya? Campakkan ke Sungai Kampar. Setuju? Yang nggak bilang setuju berarti tak sholat. Orang yang tidak sholat, perbedaan antara mukmin dan kafir, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Makanya ibu-ibu carilah menantu yang sholat. Mana orangnya? Ini yang di hadapan saya ini. Yang senyum, yang belum nikah. Yang udah jangan. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang rajin sholat berjamaah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin yang kuat. Dia tak tahu istrinya nengok dari belakang. Selesai ini ditanya, Mas, tadi waktu Ustaz bilang mudah-mudahan yang belum nikah jodohnya dipertemukan, kok Mas bilang amin? Tadi saya ngeliat dari dalam masjid. Kenapa bilang amin? Apa kata Bapak? Untuk anak kita. Udah saya ajarkan jawabannya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, salat, salat. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah sampai di Masjid Nabawi, masuk ke dalam taman Raudhah, ada tempat mihrab Nabi jadi imam. Di dinding ada tiang sebelah kiri, ada tulisan As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa kemah tenda ini kokoh? Karena tiang. Andai tiangnya lapuk, tumbang, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tak ada guna puasa, tak ada guna haji ke Makkah bolak-balik umrah, tak ada guna amal banyak kalau tak salat. Inna awwalu ma yuhasabu, inna awwala ma yuhasabu fil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba, salatuhu, salat. Tapi rasanya di desa kita saya tak perlu lagi cerita salat karena masjid ini sudah melimpah ruah. Ini setiap salat macam ini. Ustadz Somad ini tidak sopan, masa menceramahi orang di belakang. Saya bingung mau ngadap kemana ceramah. Di belakang orang, di depan orang, di kanan orang, di kiri orang. Nanti kalau saya mutar-mutar musing saya pingsan. Saya ceramah lebih kurang 60 menit. Habis itu buka pertanyaan, kirim kertas. Nanti saya jawab, tapi jangan semua nulis. 30 menit aja. Habis itu saya mohon izin, kalau ceramahnya kurang, nanti kita malam sambung di Masjid Raya Kuok. Datanglah ke Kuok. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustadz Somad, suami saya nggak sholat. Gimana cara nyuruh suami sholat? Berapa banyak ibu-ibu, istri-istri ngirim WhatsApp, SMS, message ke saya, ngadu karena suaminya tak sholat. Saya tanya, suaminya nggak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu nggak sholat. Kenapa mau nikah sama dia? Karena saya pun juga dulu nggak sholat.
Suami saya iblis, saya setan. Tapi sekarang alhamdulillah kami sudah taubat, kami sudah ngaji, saya memperbaiki diri, dia belum juga berhenti. Ternyata hidup ini kebahagiaan bukan pada materi. Dulu saya nikah sama dia karena rumahnya besar. Dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah. Dulu saya nikah sama dia karena kebun sawitnya luas. Ternyata setelah menikah tak ada kebahagiaan Pak Ustadz. Tidur sama orang tak sholat rasa tidur sama babi hutan. Ibu mau anak gadis ibu tidur sama babi hutan, apalagi sama babi ngepet. Oleh sebab itu maka carilah menantu yang sholat, bukan somat. Sholat. Ustadz Somad, ini anak saya dokter, cantik, perempuan, calon mantu saya itu saya tidak tahu dia sholat apa tidak. Gimana cara supaya kita tahu Pak Ustadz? Apakah saya tanya dia, calon mantuku, sampean sholat apa ora? Jangan tanya dia, karena kalau tanya pasti dia jawab, aku sholat. Jadi gimana caranya? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Bisa kita ketemu besok di rumah makan jam 12.15 hari Jumat. Kalau dia bilang aku datang, jangan terima dia, berarti dia tak sholat Jumat. Tapi kalau dia berkata, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa datang jam 12.15, tunggu saya jam 2. Terimalah dia. Tapi soal ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka salat. Dari kecil anak sudah diajak salat. Muru auladakum bis-shalah. Suruh anak kamu salat. Wa abna'u sab'a. Umur 7 tahun anak salat. 7 tahun salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10, suruh 7, pukul 10, suruh 7, pukul 10. Kalau saya sampaikan ke wirid Yasin ibu-ibu, suruh 7, pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Nyuruh anaknya senang Pak Ustadz, nyuruh bapaknya yang payah. Alhamdulillah, masjid kita tegak kokoh berdiri. Al-muhajirin. Muhajirin artinya orang yang pindah. Al-muhajirin orang pindahan. Dari masjid mana tadi? Masjid orang pindahan. Al-muhajirin. Bapak Ibu pindah dari mana? Dari Jawa. Oh, berarti ini bukan orang Melayu, orang Jawa. Pripun kabare? Api? Alhamdulillah, muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ustaz, jangan panjang-panjang, saya tak bisa. Itu aja lama ngapalnya. Bapak Ibu, insya Allah setitik-setitik ya iso. Wis pirang-pirang dino, oh koncone akeh wong Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sholat di masjid, jangan lagi mempermasalahkan suku. Mau Jawa, mau Melayu, mau Batak, kita semua sama. Yang menyatukan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang Jawa jangan lagi nolak. Wah, saya nggak mau nerima dia Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa. Saya nggak mau mantu saya orang Batak. Kenapa? Derajat kami langsung jatuh. Dari emas langsung jadi tulang. Ini masih mempermasalahkan suku. Mau Batak, mau Jawa, kita semua sama kalau sudah sholat. Yang diucapkan kita Allahu Akbar. Maka semua sama. Arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu. Ayatnya Fatihah satu. Aurab yang dipakai bahasa Arab satu. Maka jangan lagi mempermasalahkan suku. Ini sesama suku masih saling ejek mengejek. Kamu sukunya apa? Melayu. Wah, saya nggak kuat sama orang Melayu nih Pak Ustadz. Kenapa? Lari terus. Oleh sebab itu mesti tahu kita asal usulnya. Kalau kita tidak saling mengenal, inna khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa, perempuan. Allah menciptakan makhluk cuma dua, laki-laki dan perempuan. Karena itu Allah menciptakan makhluk namanya Adam dan Hawa. Datang orang sekarang katanya ada makhluk baru, Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang dari Jawa Barat. Kumaha atuh, damang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diciptakan dari Adam, diciptakan dari Hawa, Hawa menikah sama Adam,
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Minang. Untuk apa? Lita'arafu. Ta'arafu artinya untuk beramal soleh. Amal soleh kepada Allah, solat. Jangan sampai tinggal solat. Alhamdulillah, ibu yang membangunkan solat subuh, yang membangunkan solat tahajud, yang membangunkan ibu adalah bapak. Bapak bangun tengah malam, dia ambil air, dia percikkan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Si ibu pun membentang sejadah. Bapak pun sholat. Usalli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Pertama dulu dia jadi makmum. Sekarang dia sudah jadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantunya Kori. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mantunya sedang jadi imam, mertua di sebelah bangun. Masya Allah mas, memang kita nggak salah milih mantu. Iya. Mereka pun ngintip dari balik pintu, ngeliat rupanya HP-nya mati. HP Samsung sedang bunyi. Menantunya turu kabeh. Nauzubillah. Betapa bahagianya kita. Ibu, kalau suami ibu membangunkan malam tahajud, suami ibu membangunkan subuh, solat subuh, bersyukurlah. Jangan sampai ibu berkata, oh apa ini suamiku ini, opo iki bojo nih, bangun malam jadi imam tapi nggak bunyi. Ada imam sekarang nggak bunyi. Allahu Akbar. Bersyukur pada Allah. Syukur ya Allah, sudah kau kirimkan seorang imam ke rumahku ini walaupun nggak bunyi. Jenengnya imam apa? Imam menang. Menang aja. Bersyukurlah kepada Allah. Sekarang suami pulang malam sakau, suami pulang malam mabuk, mulutnya bau tua, makan pil anjing gila. Suami tidak pulang. Siapa namanya? Toib. Mohon maaf Pak Toib, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada isi ceramah saya menyinggung perasaan bapak ibu, saya mohon maaf. Kalau yang tersinggung saya sarankan jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat ada ceramah, waktu saya ceramah, orang yang tersinggung mendengar ceramah saya 2 hari setelah itu mati. Bukan menunjukkan saya hebat, tidak. Memang ajalnya sudah sampai. Kita ngaji ini bukan mau sindir-menyindir. Saya penceramah yang tidak bisa di request. Ceramah saya tidak bisa di otak-atik. Apa yang mau saya ceramahkan itu yang saya pikirkan. Dari rumah tadi tak tahu saya apa yang mau saya sampaikan. Saya demam. Suara saya tak keluar, berkunang-kunang. Tapi begitu tegak di sini bangkit semangatnya. Luar biasa. Kenapa tuh? Karena doa jamaah. Makanya jamaah selalu banyak nanya sama saya, Ustadz makan suplemen apa? Ustadz minum apa? Ustadz makan apa? Saya cuman makan ayam penyet. Habis sholat Jumat tadi, habis itu makan, baru makan lagi di rumah jamaah. Jamaah selalu, Ustadz Somad ini makannya sikit ya, Ustadz mangannya kok setitik Pak Ustadz. Dia nggak tahu sudah 2 piring sebelumnya. Jadi Ustadz ini sehat karena doa. Maka jangan lupa mendoakan sholat. Selesai sholat jangan lupa berdoa. Yang paling banyak mendoakan saya adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mereka yang mendoakan saya. Apa kata mereka subuh tadi? Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Hadirlah Ustadz Somad ya Allah. Minimal sampai siang ini aja dia sehat ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Yang penting teko hari ini ya Allah. Nanti malam didoakan pula saya oleh jamaah dari Kuok. Di Kuok pun mereka mulai berdoa habis Jumat tadi. Terutama ketua panitia. Ya Allah. Maka jangan lupa doa. Ini sekarang banyak orang selesai sholat tak berdoa.
Tadi saya tengok sholat Jumat. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa beras. Berdoa. Masalah doanya mau sendiri mau ramai-ramai terserah. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Bro, sampean kenes dulu. Sampean kok orang dungo. Kamu kenapa enggak doa tadi habis sholat? Enggak mau Pak Ustadz, doa yang lama aja belum kabul. Ya ora iso. Doa terus. Apa kata Umar bin Khattab? Anak ini nyari ibunya. Wes. Mau nyari bapaknya. Kalau satu ibu tak cukup, nanti kami carikan lagi. Sampai mana tadi? Hilang. Saya kalau udah cerita ibu nih, hilang. Maka saya takut nengok ke belakang. Tenang ya Bu. Nanti 30 menit ke sini, 30 menit ke sana. Lama-lama kalau semua ngajak telentang saya ceramah. Doa. Ini ada makmum tak mau berdoa, mengaminkan imam. Pas ditanya, kalau imam berdoa aminkan. Kalau sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, tak usah ramai-ramai. Kalau ada imam berdoa aminkan. Kamu kenapa enggak mau mengaminkan doa imam? Enggak mau Pak Ustadz, doa imam lain, doa saya lain. Kenapa? Imam minta hujan, saya enggak mau. Rupanya imamnya nanam sawit, dia nanam karet. Makanya doa imam itu doanya umum. Doanya umum, jangan minta hujan. Ya Allah berikanlah kami hujan. Yang jual es krim pulang semua. Dia mau panas. Makanya doa imam itu umum. Wa barakatan fir rizqi. Berilah kami rezeki yang barokah. Insya Allah jamaah Masjid Al-Muhajirin rezekinya barokah kabeh. Dari mana Ustaz tahu rezekinya barokah? Masjidnya besar. Keramiknya megah mewah. Di mana-mana masjid pasang keramik cuma di lantai. Masjid Al-Muhajirin sampai ke dinding. Menunjukkan barokah. Masjidnya megah, mewah, cantik, pakai besi. Kekurangannya jendelanya nggak ada. Dicopot karena acara. Saya tahu. Cuman mancing jamaah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berkah bukan sawitnya sejauh mata memandang. Rezeki berkah bukan berarti getahnya panah. Rezeki yang berkah bukan mobilnya mewah. Rezeki yang berkah adalah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Mobilmu mewah, megah. Pak, sawit Bapak berapa hektar? Ya enggak banyak Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Kebun karet gotah Bapak banyak? Enggak banyak Pak Ustadz. Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Bapak tuh kaya Pak Ustaz. Ibu tuh kaya Pak Ustaz. Kalau nyumbang berapa? 5.000 perak. Kaya nyumbang 5.000 perak. La ilaha illallah. 5.000, ingat tuh 5.000. 5.000 di Pekanbaru, pergi nanti ke pasar bawah, tempat jual keramik, karpet, tengok di lantai 2, 5.000 WC. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000, 5.000. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam, dia keluarkan 2.000. Penjaganya marah. Sini kau. Berapa tadi? 2.000. Buang air kecil. Bohong. Diam-diam kau buang air besar kan? Duit banyak. Sawit banyak. Karet banyak. Nyumbang 5.000 perak. Berharap surga. Nangis pula tuh. Ya adkhilal jannata ma'ana. Malaikat udah lama mau membenamkan dia ke tanah. Masuk ini kata malaikat. Kata Allah jangan dulu. Mungkin habis pengajian ini dia nambah. Alhamdulillah setelah pengajian Ustadz Somad, bapak itu dulu Ustadz orangnya pelit, bakal, kikir. Tapi setelah Ustadz Somad ceramah sekarang setiap kotak lewat berapa? 7.000. Cuma nambah 2.000. Ini ngomong-ngomong kotaknya mana? Kenapa nggak ada kotak? Biasa kalau udah saya cerita sodakoh, kotak keluar biasanya. Rupanya jamaah Masjid Al-Muhajirin tidak lagi nyumbang pakai kotak, langsung transfer ke nomor rekening. Kami nggak main Pak Ustaz. Main, kami langsung pakai kartu gesek. Entah mana kartunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bawa mati ini pertama solat, yang kedua sodakoh. Oleh sebab itu sedekah,
kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Nanti di padang mahsyar tidak ada atap di mana orang bernaung. Di padang mahsyar orang bernaung di bawah sodako. Jangan solat, jangan somat, sodako. Orang bernaung di bawah sodako. Ini tebal ini semen ini. Kalau ada di antara bapak ibu yang nyumbang 100 juta, ada orang nyumbang 100 juta, ini 100 juta untuk anak yatim fakir miskin. Nih, nanti di akhirat atapnya setebal ini. Ini 100 juta. Kalau yang 10 juta, Sunda plafon. Sunda plafon. Kalau yang 1 juta, triplek. Yang 10.000, Riau Pos 2 lembar. Yang 2.000 perak, MX. Di akhirat nanti kalau nampak ada orang MX dah mau ditiup-tiup angin. Nah ini 2.000. Sedekahlah, sedekah. Jadi Pak Ustadz, kalau kami tidak bisa bersedekah, bagaimana di akhirat? Maka berusahalah bersedekah. Tak bisa banyak sikit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pesan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqin nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun sebelah korma. Ada korma sebiji, belah 2, sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan. Kalau dia nggak mau Pak Ustadz, kasih ke tangannya, dia suap sendiri. Walau bisyikki tamrah. Ibu kalau masak apa kata Nabi? Idza tabakhta, kalau kamu masak, faaksir ma'aha, banyakkan kuahnya, banyakkan kuah. Nanti sedekah kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di kampung kami kemarin, ibu tuh rajin sedekah. Isinya capek kami mencarinya. Kuah. Sampai bawa tangguh kami ke dalam. Kuah. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita beramal walaupun kecil. Sedangkan kuahnya aja dapat pahala. Apalagi kalau ada ayam. Kalau tak ada ayam, telur ayam. Tak ada telur ayam, telur puyuh. Tak ada telur puyuh, telur cicak. Telur cicak haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apa sedekah kita dinilai? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Saya tidak tahu siapa yang berwakaf tanah ini. Saya tak tahu siapa dulu yang bersedekah sawit untuk masjid ini. Tapi dia sudah meninggal dunia. Kita ngaji di sini dari mulai zuhur tadi sampai sekarang, sampai doa, sampai baca Quran, mengalir ke makamnya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Semua yang berwakaf membangun masjid tapak tanah ini, Allahumma firlahu, ampunkan dia ya Allah, warhamhu, rahmati dia ya Allah, wa'afihi, maafkan silap salahnya ya Allah, wa'fu anhu, berikan dia kebaikan ya Allah, waja'alil jannata maswahu, jadikan surga tempat tinggalnya ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Itulah orang yang cerdas. Ibu rajin baca Yasin. Masih ada wirid Yasin? Masih? Hari apa? Hari Jumat. Terserahlah mau hari Kamis, hari Jumat. Baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah meninggal dunia putus. Nggak ada orang mati baca Yasin. Ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, kapur kabeh. Nggak ada. Rajin sholat duha, sholat duha, sholat duha, sholat duha. Setelah meninggal dunia, ada orang tegak sholat duha? Tak ada. Kalau mau cerdas, sholat duhanya terus, baca Yasinnya terus. Tapi yang paling bagus adalah bersodakoh. Tapi jangan sodakoh ke masjid, sodakoh ke masjid. Pak, Bapak nggak pernah ke masjid. Yang penting saya sudah sodakoh Pak Ustaz. Oleh sebab itu ini sodakoh luar biasa. Fasalli li rabbika salat wanhar, berkurbanlah. Ustaz cerita kurban apa sodakoh? Sodakoh dulu. Sodakoh korma, sodakoh kuah, sodakoh ayam. Lama-lama baru sodakoh kurban seekor
Beng, tadi kami di Bangkinang tadi pagi acara akikah.